Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saumun nifsu sabri. Shadaqallahu azim. Yang saya hormatin Ketua Yayasan atau mewakili para Pak Rektor, Wakil Rektor, Pak Dekan dan Wakil Dekan, Pak Direktur Pasca Sarjana, Prof yang kami muliakan dan Ustadz yang sengaja kami undang hari ini. Adapun judul tema hari ini adalah berpuasa dalam membentuk karakter sabar. Sabar seperti apa yang akan dibentuk oleh puasa nanti akan dipaparkan oleh Al-Ustadz Wasahrin Sultan Sahril Dalmunte. Untuk Pak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pimpinan dan pengurus yayasan, para rektor, dekan, direktur pasca sarjana, para dosen, mahasiswa, hadirin dan hadirat, shaimun dan shaimat yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga serta seluruh pengikutnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaihim ajma'in. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, bahwa seluruh perintah maupun larangan-larangan Allah itu ada sasaran yang akan dicapai. Jadi tidak sekedar sebagai kewajiban atau anjuran, tapi ada yang harus kita capai lewat perintah atau melaksanakan perintah-perintah maupun meninggalkan larangan itu. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran cukup banyak di ujung ayat setelah Allah
menyuruh atau melarang kita, ada kalimat la'allakum tuflihun, ada la'allakum tattaqun dan sebagainya. Paling tidak ada 57 kali di dalam Al-Quran sebutan la'allakum, 59 kali maksud saya, dan ada 41 kali sebutan la'allahum, hanya beda kum dan hum. Jadi kalau digabung dia menjadi persis 100 kali. Ini ada Dr. Hasrat Samosir, ini kawan lama tapi jarang ketemu. Ini begitu doktor. Jadi semua itu tentunya menjadi capaian-capaian yang harus kita peroleh lewat ya ketaatan kita ini. Bervariasi kita lihat, ada sebahagian walaupun harus sebagai tujuan kelihatannya, tapi dia sebetulnya masih menjadi mediasi lagi, menjadi sarana lagi untuk sampai ke tingkat yang paling tinggi. Katakanlah sebagai contoh, la'allakum tattaqun. Ini yang paling populer di mimbar-mimbar kalau di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Kenapa rupanya kalau kita sudah bertakwa? Nah, maka di dalam ayat kita lihat ada 4 kali Allah katakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah, mudah-mudahan kamu meraih kemenangan. Jadi yang paling tinggi sasaran atau capaian kita itu adalah al-falah. Dan itu ada 11 kali di dalam Al-Quran la'allakum tuflihun itu. La'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan atau supaya kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang al-muflihun, al-faizun, ya sebutan lain al-faizun. Maka kita kalau hari raya minal aidina wal faizin, mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali suci dan menjadi orang yang faizun. Faizin, faiz itu artinya orang yang berhasil, orang yang menang. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang selamat atau dijauhkan dari neraka dan dia langsung masuk surga, itulah orang yang berhasil. Itu ayat 185 surah Ali Imran. Jadi orang kalau sudah diponis nanti di akhirat bebas dari neraka, langsung dipersilahkan ke surga, itulah orang yang berhasil itu. Faza itu fi'il madinya, isim fa'ilnya faiz, isim maf'ulnya biasanya dengan kalimat lain atau kata lain al-muflihun. Al-muflihun, kita lah itu insyaallah al-faizun, orang-orang yang sukses itu. Maka setiap hari kita 15 kali diundang, diajak oleh muadzin. Ya tentunya itu bukan dari dia pada hakikatnya, supaya kita menjadi orang-orang yang al-falah itu, hayya 'alal falah. Bahkan sebahagian masjid kalau hari Jumat 17 kali karena 2 kali adzan Jumatnya, karena pentingnya lah itu, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau saja masih banyak orang yang beriman tetap juga gagal, masih tetap juga ya tidak berhasil, tidak sukses, itu karena dia kurang peduli lah ini dengan petunjuk Allah ini. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kan itu terakhir kita lihat, perlu sabar. Puasa dan ibadah ini membentuk karakter. Ya tadi kalau apanya disempitkan atau diperkecil judulnya ini atau tema kita ini untuk sabar, tapi sebetulnya
Sabar itu masih bagian daripada jalan menuju yang namanya al-falah tadi. Ayat 200 surah Ali Imran ini, atau ayat yang terakhir surah Ali Imran, karena Ali Imran itu hanya 200 ayatnya. Inilah ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu. Diulangi lagi Allah dengan bentuk kata yang lain, wasabiru. Apa bedanya isbiru dengan sobiru? Kalau isbiru itu adalah kita harus memiliki sifat sabar, itu isbiru, sabarlah kamu, atau jadilah kamu orang yang bersabar, karena sabar itu adalah sifat. Lalu Allah katakan wasabiru. Nah, kalau kita mungkin pernah sekolah atau belajar tentang sorof, sabir itu artinya bina musyarakah bainal itsnain. Ada dua atau lebih yang sama-sama sabar, lalu masing-masing berlomba atau berusaha untuk lebih tinggi sabarnya dari yang lain. Jadi kita ini semua sudah sabar ini, tapi bagaimana saya atau Bapak lebih tinggi kesabarannya? Itulah perintah ayat ini. Wasabiru, hendaklah kamu menjadi orang yang lebih sabar. Ada saya dengar Ustadz menerjemahkannya, bertandinglah kamu dalam kesabaran. Berarti kita ini semua menjadi orang sabar, tapi masing-masing ingin lebih sabar dari yang lainnya. Bukan itu saja perintah dalam ayat ini supaya meraih kemenangan itu, warabitu, rabitu. Sebetulnya kalau kita lihat sababun nuzul atau asbabun nuzul ayat ini dalam hal bagaimana menghadapi musuh dalam perang, maka salah satu syaratnya supaya kita menang harus ada rabitu, harus kamu menjadi orang yang selalu siaga, waspada dalam hidup ini. Tapi tidak harus dalam peperangan, dalam kehidupan ini, di kampus ini harus ada rabitu. Kita harus siaga terus, jangan lengah kita dalam hidup ini, karena kita tidak tahu siapa yang akan melomba atau mendahului kita. Kita merasa sudah kencang, sudah cepat, tapi ternyata ada orang lebih cepat dari kita. Maka kita harus siaga. Peluang-peluang itu selalu tidak berulang. Maka kalau ada peluang, ya langsung ambil kesempatan itu. Itulah kira-kira makna rabitu, siaga, waspada. Itu perintah Allah dalam ayat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di dalam ayat kita lihat dalam hal ini ada dua yang Allah puji orang-orang yang beriman itu. Pertama, berlomba dalam kebaikan. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi kita disuruh supaya berlomba. Berarti ada orang lain selain kita yang ingin mencapai atau mendapatkan kebaikan itu, tapi kita harus lebih cepat dari dia. Kira-kira begitu. Yang kedua ada al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera. Jadi tidak pun ada orang lain, tapi kalau ada peluang, sudah ada kesempatan, sudah memang bisa kita lakukan, cepat lakukan. Saya tadi tidak perlu harus ada, karena saya tugas di Lubuk Pakam, karena waktu sudah agak mepet saya lihat. Walaupun tidak ada orang yang harus saya lomba, tapi saya harus cepat sampai ke tempat ini. Itu musara'ah lah itu. Jadi dua hal ini harus ada motivasi itu di dalam diri kita. Nah, karena itu perintah Allah, fastabiqul khairat. Kemudian musara'ah bil khairat. Kenapa dipuji Allah keluarga Nabi Ayub alaihissalam, sehingga walaupun sudah pernah jatuh, tapi kembali lagi lebih daripada kesuksesan semula. Allah katakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rahaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kenapa mereka begitu dikasih Allah kesuksesan yang kedua kalinya? Karena memang mereka, kata Allah, adalah orang yang selalu bersegera,
cepat melakukan kebaikan, dan mereka adalah orang yang selalu berdoa dalam keadaan senang maupun susah. Ada orang kalau susah baru menangis berdoa, bagus. Ada orang kalau sudah senang, wah lupa daratan, bahkan dirinya pun lupa dia. Banyak orang disebut lupa diri. Maka banyak orang belakangan ini lupa. Apakah anda betul ini? Saya sudah lupa, saya tidak ingat katanya. Jadi datang ya penyakit lupa ya kalau sudah banyak kesalahan, atau pura-pura lupa. Tapi mereka adalah orang yad'unana raghaba wa rahaba. Yang ketiga, wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu patuh, khusyuk kepada kami. Dalam hal ini makna khusyuk adalah taat. Ayat 90 surah Al-Anbiya. Jadi kembali kepada kajian tadi, bahwa ibadah ini membentuk sifat-sifat yang memang sifat-sifat itulah, karakter itulah yang menjadikan kita sampai kepada yang namanya kesuksesan. Kalau di dalam ayat tadi selain 2 kali disebut Allah sabar, yang satu lagi ini rabitu, baru yang keempat wattaqullah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu meraih kemenangan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ya, ibadah puasa ini kalau dalam buku yang di depan saya ini judulnya Al-Ibadatu fil Islam, tulisan dari Allahyarham Yusuf Al-Qardawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi, bahwa ibadah puasa ini atau saum ini memang menjadikan kita ya, atau membawa kita memperoleh ya sifat-sifat mulia. Ada disebutkan as-saum ini taqwiyatul lirruh, membangun kekuatan ruh. Yang kedua disebutkan tazkiyatul linnafs, mensucikan jiwa. Kemudian yang ketiga disebutkan tarbiyatun lil iradah. Tarbiyatun lil iradah, artinya mendidik iradah kita. Iradah ini artinya keinginan. Keinginan manusia itu pasti banyak. Tapi kalau tidak terkelola keinginan itu, maka akan menjadi buas manusia itu. Saya dulu sering ceramah di sini. Kalau ada kegiatan zikir, ya sudah pernah saya sampaikan bahwa Allah menjuluki atau memberikan identitas kepada manusia-manusia yang tidak menjaga kehormatannya itu macam-macam. Ada Allah sebutkan kal an'am, ada famathaluhu kamathalil kalbi. Kalbi itu artinya anjing. Ada orang dijuluki Allah seperti anjing. Malah ada seperti al-qiradah, bahkan disebut wa ja'ala minhumul qiradah. Allah jadikan sebahagian manusia itu al-qiradah. Qiradah itu jamak dari kirdun. Kirdun itu kalau bahasa kampung saya bodat artinya itu. Jadi ada manusia itu seperti monyet. Kemudian ada lagi lebih buruk lagi, Allah sebutkan wal khonazir. Wal khonazir. Khonazir itu jamak dari khinzir, artinya babi. Walaupun kita mungkin tidak merasa ya senang menyebutnya, atau kita agak janggal menyebutnya manusia itu ada babi, tapi itulah disebut Allah dalam ayat 60 surah Al-Maidah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Terakhir ingin kami sampaikan bahwa ya kita di dalam mencapai ya sifat-sifat mulia ini, agar kita mendapat satu atau identitas yang bukan tertuju kepada fisik atau katakanlah jasmani. Allah banyak menyebutkan sebutan-sebutan kepada hamba-hambanya. Dia puji hamba itu, tapi kalau kita perhatikan semua Allah memuji, semua yang dipuji Allah itu tidak ada yang terkait dengan prestasi fisik, baik itu ya kekayaan, kekuasaan, bahkan ya mungkin
ke kekaran tubuh atau ketampanan, bahkan dari keilmuan, mohon maaf, tidak itu yang Allah puji. Ketika Allah katakan wadhkur fil kitab, Allah suruh Nabi Muhammad supaya membaca Al-Quran agar tahu bagaimana nabi-nabi sebelum dia. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Nah, bacalah Al-Quran wahai Muhammad tentang Nabi Ibrahim, dia adalah seorang yang sangat jujur. Jadi siddiqonnya duluan disebut Allah, baru kemudian rasulan nabiyya. Begitu juga wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya. Sebut, bacalah Al-Quran tentang Musa, bagaimana Musa itu mukhlasa. Jadi itu yang diberikan Allah julukan kepada Nabi Musa, karena dia seorang yang mukhlas, mukhlis. Ya, kalau kita sebut ikhlas, baru disebut Allah dia seorang rasul dan nabi. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Baca atau sebutlah, bacalah, lihatlah dalam Alkitab Al-Quran tentang Ismail. Dia adalah seorang yang sangat menepati janji, bagus dalam berjanji. Dia adalah seorang rasul dan nabi. Itu bisa dilihat dalam surah Maryam ayat 41, 51 dan 54. Jadi semua yang disebut tadi Allah memuji mereka karena ada keistimewaan batinnya atau jiwanya yang saya sebut tadi sebagai identitas dari Allah. Bukan ya dia adalah seorang yang kaya, dia adalah seorang yang penguasa dan sebagainya. Kita lihat lagi Nabi Yusuf. Orang kalau mengingat Nabi Yusuf, ya mungkin apalagi ibu-ibu, kalau disebut Yusuf, Nabi Yusuf, pasti yang terbayang itu ketampanannya, kegantengannya. Dari 111 ayat dalam surah Yusuf bisa kita lihat berapa ayat Allah menyebut tentang ketampanan Nabi Yusuf. Tidak dipuji Allah yang itunya, tapi yang dipuji Allah dari seorang Nabi Yusuf adalah istiqomahnya, sabarnya dia dalam menahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Dalam ayat 32 surah Yusuf Allah berfirman, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Tuhanku, katanya, kalau aku harus masuk penjara, aku lebih suka masuk penjara daripada harus mengikuti keinginan wanita-wanita itu. Kira-kira begitu. Bayangkan itu seorang anak muda yang dia juga bergelora syahwatnya. Ya, maka ada di dalam ayat lain, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebetulnya masing-masing kalau cerita selera nafsu, masing-masing sama-samanya, bukan hanya perempuan itu, tapi Nabi Yusuf juga ingin sesungguhnya, tapi dia katakan rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Tuhanku, aku lebih suka memilih masuk penjara daripada mengikuti keinginan rayuan-rayuan mereka. Kalau tidak kau selamatkan aku ya Allah dari pengaruh jahat ini, niscaya aku menjadi orang yang jahil. Inilah kajian kita Bapak dan Ibu, bagaimana kita bangun sifat sabar khususnya lewat ibadah puasa ini. Dan sabar itu tidak hanya sabar dalam menerima ujian atau takdir Allah, tapi ada lagi yang lebih penting lagi, dua lagi sabar yang lain menurut analisa ulama. Yang pertama, sabar dalam musibah, itu tadi yang paling rendah. Yang kedua, sabar untuk terus mengabdi atau taat kepada Allah. Dan yang paling berat sabar itu adalah sabar untuk tidak melakukan maksiat atau larangan Allah. Sabar itu sendiri artinya adalah al-kaffu, al-imsak. Sabar itu makna harfiahnya adalah menahan diri dari rasa sakit
atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itulah sabar itu. Maka ya sebahagian ulama mengatakan bahwa ayat yang ada sebutan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, kata sabar di situ adalah puasa. Karena apa? Ada salat, ada sabar. Jadi karena puasa itu imsak, sabar itu juga al-kafu, maka memang dia sangat relevan lah dia. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada guru-guru kita, guru-guru besar terutama mungkin ada yang hadir. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Al Ustadz. Seperti biasa, kita membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi hari ini, yakni puasa dalam membentuk karakter sabar atau sifat sabar. Boleh yang laki-laki dan perempuannya. 2 pertanyaan untuk hari ini. Baik, pada Pak Abror, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah hadir di Masjid Taqwa Kampus Uma yang berbahagia ini. Jadi menarik Ustaz, surat Maryam yang Ustaz kutip ya, ayat 41, 51 dan 54 Ustaz ya. Di situ di Quran surat Maryam ini Allah menjelaskan tentang Nabi Ibrahim Ustaz ya. Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan Ismail. Nah ini Ustaz, mungkin pertanyaannya sederhana Ustaz itu. Kenapa hanya 3 nabi ini Ustaz itu? Atau hanya 3 nabi di Quran surat Maryam, tapi ada nabi yang lain misalnya gitu. Atau memang nabi 3 ini yang sangat spesial itu Ustaz? Mungkin itu pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Dr. Abror Parunduri terkait pertanyaannya. Kemudian kita kasih untuk 1 sesi lagi pertanyaan untuk ibu-ibunya. Ada? Oke, baik. Ustaz sepertinya tidak ada. Dari Pak Abror 1 pertanyaan tadi. Kami persilakan untuk Ustaz. Baik, sebetulnya ini kena keterbatasan waktu tadi. Sebetulnya tidak hanya yang 3 itu Pak. Mulai dari ayat 16-nya sudah Allah sebut wadhkur fil kitabi Maryam. Ada, itu nanti ada kelebihan dia apa. Nanti ada lagi wadhkur fil kitabi Idris, ada juga. Kemudian nanti ditutup di ujung, setelah Allah menyebut banyak nama-nama nabi itu, Allah sebutkan bagaimana mereka orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Bahkan nanti di ayat 57-nya itu sudah ayat sajadah. Jadi ayat Anda Pak Isman ada rupanya tadi tak nampak saya. Itu ayat sajadah itu ya. Karena apa? Kenapa kita harus sujud ketika membaca ayat ini? Karena Allah menyebut sederetan nama-nama orang-orang yang dia sebutkan keistimewaannya. Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Ya kita tidak mudah yang ujung ayat itu saja, ayat dari ayat 57 itu, saya kadang-kadang walaupun saya sudah lebih 30 tahun Ustaz mengasuh rumah pesantren tahfiz, tapi ketika saya merenungi ayat ini, kapan dapat saya ini ya Allah? Ketika kita baca ayat Al-Quran khurru, kita tunduk batin kita. Bukan itu saja, sujada, sujud, wabukia lagi, menangis. Ini yang tidak mungkin. Itulah mereka Pak. Jadi ini ada identitas yang ditonjolkan Allah per orangnya tadi, tapi ada secara umum itu tadi. Ya, idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Ini kan walaupun kita praktekkan dengan fisik kita, tapi lebih dalam daripada sekedar ya kita bisa tunduk-tunduk segala macam, tapi kan sebetulnya yang dimaksudkan Allah kharru itu kan batin kita. Kemudian sujud itu bukan tidak sekedar kening kita, tapi betul-betul ketundukan kita kepada Allah, menangisi ya kealfaan, kekurangan dan kelalaian kita, sehingga kita paling tidaklah ketika membaca ayat 57 tadi kita
ya sujud tilawah namanya. Dalam Al-Quran kan ada ya disuruh kita sujud setelah kita membaca ayat sajadah namanya. Sujudnya namanya sujud tilawah. Kita disuruh banyak sujud. Yang tak bagus banyak sujud sahwi. Kalau sujud sahwi jangan banyak kali, karena berarti dia lalai saja itu dalam sholat kan. Tapi sujud tilawah, sujud syukur dan sebagainya. Jadi begitu Pak ya. Jadi sebetulnya semua nabi itu pasti siddiqon, pasti shadiqul wa'di, pasti mukhlaso. Tapi Allah yang menyebut satu-satu tadi mungkin ya walaupun sama tapi ada kelebihannya. Seperti Nabi Ismail ada diriwayatkan kenapa sampai Allah sebut dia shadiqul wa'di. Apa yang lainnya itu tidak pantas dijuluki shadiqul wa'di? Ya pasti nabi-nabi itu shadiqul wa'di. Tapi Nabi Ismail sejak anak-anak dia, ketika dia masih belasan tahun, kalau menurut sebagian riwayat, ketika ditanya Nabi Ibrahim dia bersediakah dia untuk disembelih, umur 12, ada mengatakan 9 tahun. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam masih mencari apalagi istikharah dan sebagainya, tidak langsung serta-merta, tapi masih ada waktu yang berjalan terus. Tapi tetap dia tepati janjinya itu. Ya, Nabi Ismail ini, ya abatif'al, wahai ayahandaku, lakukan saja. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti kau lihat saya adalah orang yang sabar. Kira-kira begitu ya. Jadi ada orang kan setelah berilmu, setelah mengaji, dia sejak dini, sejak anak-anak sudah dia orang yang betul-betul menepati janji. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Demikian ceramah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan satu lagi kita ambil. Kalau nggak ada kita tutup. Baik, untuk hari ini saya mencoba menyimpulkan isi ceramah Ustadz Sultan Syahril Danumunti MA, bahwasanya ada 3 poin dalam puasa membentuk karakter sabar. Yang pertama adalah sabar ketika kita ditimpa musibah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita seperti cerita Nabi Yusuf tadi, kita ditimpa musibah, kita diharapkan untuk bersabar gitu ya. Yang kedua adalah kita sabar dalam bermaksiat gitu ya. Jadi kita diminta untuk bersabar untuk tidak melakukan maksiat yang awalnya kita aktivitas kita membuka aurat, sering berbohong, bergunjing dan lain-lain. Untuk bulan puasa ini kita diminta untuk tidak melakukannya. Yang ketiga adalah kita diminta untuk bersabar menjalankan perintah Allah gitu ya. Karena puasa ini kita menjalankan perintah Allah. Dari subuh kita diminta untuk sahur yang biasanya kita mengikuti hawa nafsu untuk tidur, lalu zuhur kita diminta untuk tidak makan dan tidak minum, lalu masa maghrib kita diminta untuk berhenti sebelum kenyang. Baik, mungkin hari ini kesimpulannya seperti itu. Selanjutnya kita tutup dengan doa yang langsung dipandu oleh Al-Ustadz kita hari ini. Dengan berakhirnya doa tersebut, berakhirlah tausiah kita hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.